Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang parallel processing nih. Oke, kita lihat dan selesaikan bersamanya. Lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang parallel processing. Parallel processing itu adalah kemampuan untuk menjalankan tugas atau aplikasi lebih dari satu nih. Terus juga organisasi prosesor ganda itu ada SSD, SMD, dan SMISD dan MEMD. Dan di sini saya juga udah nyari nih guys pengertiannya juga. Dan di sini saya akan bacakan tentang pengertian yang saya sudah cari. Yang pertama itu SSD. SSD itu adalah single interaksi dan single data path. Itu merupakan prosesor tunggal dan sebuah yang bukan paralel. Dan SIMD itu alur interaksi yang sama dan dijalankan terhadap banyak alur data yang berbeda. Dan EIMD atau multi-path interaksi itu adalah alur interaksinya banyak tapi masing-masing bisa berinteraksi. NISD itu adalah alur interaksinya itu banyak tapi beroperasi pada data yang sama. Dan di situ kita lanjut lagi nih ke single interaksi atau single data stream SISD. Dan sini single processor SISD itu ada single processor dan single interaksi system stream dan data storage in single memory atau uniprocessor. Kita lanjut. Interaksi tunggal dan beberapa aliran data atau SIMD itu interaksi mesin tunggal dan kontrol sekuensi simultan dan jumlah elemen pemrosesan. Dasar log step dan memiliki elemen pemrosesan memiliki memori data terkait. Dan setiap interaksi yang dilakukan pada set data oleh prosesor yang berbeda, vektor dan proses array, dan beberapa interaksi single data stream NISD dan urutan data ditransmisikan ke set prosesor dan setiap prosesor mengeksekusikan urutan interaksi yang berbeda. Kita lanjut. Dan interaksi berganda aliran data atau berganda atau MED. Itu set prosesor secara bersamaan jalanan urutan dan interaksi yang berbeda dan kumpulan data yang berbeda dan SMP cluster dan sistem Neumann. Lanjut, ini contohnya nih guys dari taksonomi paralel prosesor. Dan di situ proses organisasinya itu ada banyak tugas yang tadi saya jelasin tuh. Terus juga di SSD itu ada unit processor dan kalau di SIMD itu ada dua dan itu adalah vector processor dan array processor. Dan di sini MISD itu terus juga ada dan kalau misalkan MIMD itu ada dua yaitu shared memory dan distributed memory dan kalau share memory itu ada dua juga yaitu SMP atau Semantic Processor dan kalau Neoform dan Memory Access atau NEOMA yang akan saya jelaskan nanti dan distributed memory atau terus couple atau cluster. Kita lanjut ini main overview itu proses tujuan umum masing-masing dapat memproses semua interaksi yang diperlukan. Selanjutnya klasifikasikan berdasarkan metode komunikasi prosesor. Technology couple atau SMP, proses berbagi memori dan berkomunikasi melalui memori bersama itu. Prosesor multiprosesor simetri, berbagi satu memori atau kumpulan. Berbagi untuk mengakses memori dan waktu akses memori ke area memori yang diberikan kira-kira sama untuk setiap prosesor. Lanjut, terus ini tightly couple NEUMA. Noniform memory access dan access time to different region of memory my difference.
dan loosely coupled cluster, yaitu collection of independent uniprocessor or SMP dan interconnect to from a cluster e-communication via fixed path or network connection. Lanjut, ini contoh dari bagan atau gambar dari paralel organisasi atau SISD. Nah, itu ada CU, PU, dan MU. Kita lanjut. Dan ini adalah contoh dari paralel organisasi atau SIMD, dan di situ ada CU, PE, dan segala macam, bisa lihat dengan jelas di dalam gambar ini. Kita lanjut. Ada paralel organisasi atau MEMD dan share memory, ini terdapat dalam gambarnya juga. Lanjut, dan ada juga paralel organisasi atau MEMD dan distributed memory, dan itu juga ada gambarnya, dan itu ada internet connect networknya. Dan similarly multiprocessor nih guys, similarly multiprocessor itu stand alone ya kan, komputer karakteristik. Dan itu juga ada 2 prosesor yang serupa dan kapasitasnya sebanding dengan prosesor yang lain. Di sini tuh saya mau melanjutkan yang tadi juga. Terus itu ada symmetric multiprocessor nih guys. Symmetric multiprocessor itu apa sih? Ada karakteristiknya nih, terus ada 2 atau lebih prosesor yang serupa dan kapasitas dibanding. Terus prosesor dibagi menjadi memori yang sama dan I/O, dan proses dihubungkan dengan bus atau koneksi internal lainnya. Dan waktu akses memori hampir sama untuk setiap prosesor. Dan semua prosesor dibagi menjadi akses ke I/O, dan baik saluran itu sama, dan sistem dikendalikan oleh sistem operasi terpadu dan menyediakan interaksi antar prosesor dan interaksi antar pekerja, tugas, dan file tingkat elemennya. Di sini ada gambarnya juga, dan di sini juga ada SMP Advanced, itu ada performa, terus ada ketersediaan dan pertumbuhan intermagnal dan scaling. Kita lanjut. Block diagram of technicality coupled multiprocessor, dan situ ada gambarnya tuh guys, itu ada interconnect network, dan di situ ada macam-macam nih prosesornya dan I/O atau input output dan main memorinya, itu ada banyak tuh. Terus kita lanjut. Organisasi collation atau itu waktu bersama untuk proses umum dan memori multi port unit control pusat, dan time share bus itu bentuk paling sederhana dan struktur antarmuka mirip dengan sistem prosedur tunggal, dan fitur berikut itu disediakan, itu addressing, abbreviation, dan waktu berbagi. Addressing itu apa sih? Untuk membedakan modul pada bus. Dan abbreviation itu modul apapun bisa menjadi master sementara dan berwaktu berbagi jika satu modul bus dan yang lain dan harus menunggu dan mungkin harus menunda sekarang memiliki beberapa prosesor atau modul I/O. Dan di sini juga nih guys, itu ada gambarnya, itu dari sistem merit multiprocessor organisasi. Ini contoh-contohnya. Kita lanjut. Time share bus advanced, itu ada simple, flexible, dan reliability. Dan di sini time share bus dispenser, tadi kan advanced nih kan, ada 3, dan di sini defense itu apa? Itu kinerja dibatasi oleh waktu siklus bus, dan setiap prosesor harus memiliki chance lokal dan kurangi juga akses bus, dan menyebabkan masalah dengan kohersi chance. Diselesaikan dalam perangkat keras, dilihat nanti kan. Terus kita lanjut. Operasi sistem. Prosesan bersamaan simultan, penjadwalan dan sinkronisasi, manajemen memori. Kendala dan toleransi kesalahan. Lanjut, terus mainframe SMP IBM Z series. Ada uniprocessor, chip processor, elemen control system, main
terkontrol. Terus kartu memori itu masing-masing ada 32 GB, terus juga ada 256 GB itu dibagi maksimumnya kan 8 kan, terkoneksi dalam MISG, dan antar muka memorinya itu sinkron, dan memori bus adapter atau MBA itu ke saluran I atau O itu input dan output dan langsung ke chain L2. Terus kita lanjut. Oke deh, di sini tuh ada IBM multi processor struktur. Ini contohnya ya. Lanjut. Chance, cohere, and messy processor, dan masalah beberapa salinan dari data yang sama dalam chance yang berbeda, dan dapat dihasilkan untuk tampilan memori yang tidak konsisten, dan kebijakan balas dapat menyebabkan inkonsistensi dan menulis jika dapat memberikan masalah kecuali chance memantau lalu lintas memori. Software solution itu adalah kompiler dan sistem operasi menghadapi masalah dan overhead ditransfer ke waktu komplikasi, dan kompleksitas desain ditransfer dari perangkat keras ke perangkat lunak. Namun, perangkat lunak cenderung membuat keputusan konversif dan penggunaan cache yang tidak efisien dan menganalisis kode untuk periode aman untuk chaining variabel bersama. Kita lanjut. Hardware solution. Hardware solution itu ada chain cohere protokol, terus pengakuan dinamis, potensi masalah, jalankan waktu, pengguna chain lebih dari efisien, transparan untuk programmer, terus protokol directory dan protokol Snoopy. Directory protokol itu mengumpulkan dan memelihara informasi tentang salinan data dalam chains directory, disimpan dalam memori utama, dan permintaan diperiksa terhadap directory dan ditransfer sesuai dengan dilakukannya, dan menciptakan kemacetan pusat efektif dalam sistem skala besar. Snoopy protokol terus distribusikan langsung jawab dan kohersi chains di antara pengendali chain. Chains mengendali bahwa sebuah baris dibagikan, pembaruan diumumkan ke tembolok lain. Cocok untuk prosesor atau multiprosesor berbaris bus dan meningkatkan selalu lintas bus, dan buat invalid beberapa pembaca itu penulis, dan berarti itu kan menuliskan, jadi dia itu beberapa prosesor yang menulis kemudian memiliki inklusif mora dan akses sampai baris yang dibutuhkan oleh prosesor lain. To write invalid date. Lanjut. Write up to date. Itu apa? Beberapa membaca dan penulis itu yang memperbarui kata-kata ke semua prosesor, dan beberapa sistem menggunakan campuran adaptif dari kedua solusi. Kita lanjut. Oke, kawan-kawan di sini tuh ada contohnya dari messy state transfigurasi diagram. Itu ada banyak dan itu gambarnya. Kita lanjut. Interesting performance itu apa sih? Kinerja prosesor dapat diukur dengan tingkat di mana ia mengeksekusikan instruksi. MPS rate atau juga frekuensi prosesornya itu jam di MHz IPC, dan adalah interaksi rata-rata per siklus. Meningkatkan kinerja dengan meningkatkan frekuensi clock dan meningkatkan interaksi yang selesai selama siklus. Memungkinkan pencapaian batas kompleksitas konsumsi daya. Lanjut. Multi-reading and chip processor. Aliran interaksi dibagi menjadi aliran yang lebih kecil benang dan dieksekusi secara paralel dalam berbagai desain multi-reading. Definisi of state and process. State and di multi-read processor mungkin atau mungkin tidak sama dengan perangkat lunak. Itu sebuah intense programming yang berjalan di komputer dan memiliki sumber daya ruang alamat virtual untuk menahan gambar proses, dan unit pekerja yang dapat diperoleh dalam
implicit and implicit multi-reading, dan semua prosesor kompresial dan yang paling dieksperimental menggunakan multi-reading atau eksplisit secara bersamaan menjalankan interaksi dari berbagai untas eksplit atau interleave interaksi, yaitu adalah jalur pipa untas dari bersama dan eksekusi paralel jadi pipa paralel. Multi-reading implisit adalah eksekusi bersama dari utas yang diabstrak oleh sekuensial tunggal. Lanjut. Approach to explain multi-reading. Itu ada interleave atau butiran halus dan prosesor berurusan dengan dua atau konteks thread sekaligus, mengganti thread pada setiap siklus clock dan diblokir ya, harus dilompatin. Dan diblokir itu butiran kasar. Kalau tadi kan interleave butiran halus, diblokir itu butiran kasar. Terus hingga acara menyebabkan penundaan dan exchange peninggalan dan efektif pada prosesor dalam urutan dan menghindarkan kios pipa. Simultan atau SMT itu interaksi secara bersamaan dikeluarkan dari beberapa butiran kasar hingga evakuasi hingga acara menyebabkan penundaan dan exchange ketinggalan efektif pada prosesor dalam urutan dan menghindari kios pipa. Dan simultan atau SMT itu adalah instruksi secara bersamaan dikeluarkan dari beberapa utas ke unit eksekusi prosesor supercaller dan penggandaan chip. Prosesor direplikasi dalam satu chip dan setiap prosesor mengalami ulir yang berbeda. Scalar processor approaches. Scalar real tunggal itu ada pipa sederhana dan tidak ada multi-threading, dan skala multi-head yang saling bertautan itu ada tiga, dan multi-reading termudah untuk diterapkan switch threads pada setiap siklus clock. Tahap saluran tetap dekat dengan terisi penuh dan kebutuhan hardware untuk mengubah konteks state antar siklus. Blok multi-reader scalar layar di eksekusi sampai peristiwa latensi terjadi akan menghentikan pipa prosesor berlari ke utas lainnya. Kita lanjut. Ini contoh dari gambar scalar diagramnya, guys. Itu ada contoh gambarnya. Kita lanjut. Multi interaction isu prosesor. Supercaller yaitu tidak multi reading nih. Terus juga supercaller multi reading diselingi dari setiap siklus sebanyak mungkin nih, guys, dan interaksinya dikeluarkan dari utas tunggal. Hapus karena ulir switch dihilangkan. Jumlah interaksi yang dikeluarkan dalam siklus dibatasi oleh independensi dan diblokir secara supercaller, multi-read, dan interaksi satu utas dan diblokir satu utas multi-reading digunakan. Nah, ini contohnya itu multi-interface diagram. Ini contohnya itu ada supercaller tuh yang pertama tuh, guys. Terus yang keduanya itu ada interleave, multi-reading, dan supercaller. Dan yang ketiganya itu yang garis kayak kurung awalnya gitu itu isu bandwidth, dan yang F-nya itu yang ketiga itu adalah block multi-reading supercaller. Itu ya contohnya. Kita lanjut. Parallel simulation execution of multi-threads. Multi-reading secara simultan mengeluarkan banyak interaksi sekaligus. Satu thread dapat mengisi semua soft, horizontal, dan interaksi dari dua atau lebih thread dapat dikeluarkan dengan thread yang cukup dan dapat mengeluarkan jumlah interaksi minimum atau maksimum pada setiap siklus. Multiprosesor chip proses ganda dan masing-masing memiliki prosesor superscalar. Dua masalah. Setiap prosesor diberi utas dapat mengeluarkan hingga 2 interaksi per siklus per utas. Lanjut.
Parallel diagram. Apa itu? Itu parallel diagram tuh kayak tadi yang aku jelasin nih guys. Dan ini contohnya nih, gambarnya dari parallel diagram. Kalau kalian mau lihat lebih lanjut, kalian tinggal SS atau berhentiin aja video ini ya guys. Kita lanjut. Ini contohnya atau example ya. Saya kan beberapa Pentium, ada 4 Pentium, dan Intel menyebutkan dengan Hyper-threading dan SMT dengan dukungan untuk 2 untas dan prosesnya multi-read tunggal secara logis 2 prosesor atau IBM Power 5 dan Power PC High End dan menggabungkan multi-proses chip dengan SMP, dan chip memiliki 2 prosesor terpisah nih guys, dan setiap mendukungan 2 utas bersama menggunakan SMT. Dan ini example-nya ya guys. Dan kita lanjut, ini Power 5 interaksi data flow, dan di sini saya mau jelaskan nih sedikit kurang lebihnya kali ya dari gambar ini ya, supaya kalian itu nggak bingung-bingung banget tentang gambar ini. Kalau menurut saya nih ya, itu dari sini ya, kayak ada aliran-aliran gitu ya, dari batch prediction, terus lari ke program counter, terus ke interaction change. Dan di sini di interaksi change itu ada 2 juga nih guys, yaitu adalah interaksi button. Kok Kak, perasaan sama aja Kak, itu interaksi buffer juga. Itu sama sih guys, tapi ada bedanya yang pertama sama yang kedua. Dan ini sini ada group formasi, interaksi, decode, dan dispense. Terus tuh jalan tuh guys. Nah udah gitu ke group competence dan akhirnya ke store QQ. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan jelasin juga tentang cluster. Cluster itu alternatif untuk SMP dan kinerja tinggi nih, kesediaan tinggi aplikasi server, dan sekelompok komputer yang saling berhubungan juga nih guys, dan bekerja sama sebagai sumber daya terpadu. Ilusi menjadi satu mesin dan setiap komputer disebut node. Dan kasir benefit. Pasti setiap apapun pasti harus ada benefitnya guys. Dan kasir pun ada benefitnya. Apa itu benefitnya? Yaitu skala absolut, skalabilitas tambahan, ketersediaan tinggi, dan harga atau kinerja superior nih guys. Kita lanjut, cluster configuration standby server non shared disk. Ini contohnya nih guys, kalau kataku ya, jadi ini tuh langsung aja, jadi nggak usah tanpa share, tidak bisa share lagi, jadi hanya dari satu klaster ke klaster lainnya itu ya. Kalau kita lanjut, kalau ini cluster configuration shared disk. Kenapa disebut tadi? Kalau tadi non shared disk, kenapa? Ini Denny tidak ada yang di tengah-tengahnya, itu adalah sesuatu seperti RAID atau sesuatu kayak ibarat kata kita mau ngasih orang tapi orang itu ada di tengah-tengahnya, itu ada orang lagi, jadi dia bisa untuk nge-share berikutnya itu RAID. Dan di situ dan itu kayak ibarat kata penyeja atau apalah segala macam atau ituannya. Nah jadi dia tuh bisa nge-share yang lain tuh guys. Lanjut, dari sini operasi sistem design issue, manajemen kegagalan nih, ketersediaan tinggi koleritansi kesalahan kegagalan, dan mengalihkan aplikasi dan data dari sistem yang gagal ke alternatifnya di closer, dan kegagalan pemulihan aplikasi dan data ke sistem aslinya. Setiap masalah diperbaiki dalam penjadwalan nih guys. Terus middleware perlu mengenali bahwa proses dapat beralih di antara mesin operasi sistem design issue. Paralelisasi aplikasi tunggal dieksekusi secara paralel nih guys pada sejumlah mesin dalam klaster. Perusahaan menentukan pada waktu komplikasi sebagian mana yang dapat dieksekusi secara paralel nih guys. Dipisah untuk komputer dan yang berbeda aplikasi. Aplikasi yang ditulis dari awal menjadi paralel dan mengesahkan pesan dan memindahkan data dari node. Sulit diprogram tuh guys. Hasilnya itu pasti terbaik. Hasil akhirnya itu paling terbaik, yaitu operating system design. Dan di sini parameter komputasinya itu ada masalah yang berulang-ulang sih, eksekusi algoritma juga. Tapi misalkan simulasi menggunakan skenario yang berbeda nih guys, dan membutuhkan alat efek
efektif untuk mengatur dan menjalankannya. Kita lanjut. Oke, di sini itu adalah contoh dari klaster komputer nih guys. Ini adalah contoh gambarnya. Kalau kalian mau ini lihat lebih lanjut, kalian SS aja ya guys, atau enggak kalian pause video ini. Oke, kita lanjut. Oke, di sini tuh cluster middleware. Cluster middleware tuh ada gambar terpadu untuk pengguna atau sistem gambar tunggal nih guys. Terus titik masuk tunggal yaitu ada hierarki tunggal, jaringan kontrolnya tunggal, terus jaringan virtualnya juga tunggal nih. Ruang memori tunggal, sistem manajemennya itu pekerjaannya juga tunggal. Dan semuanya apapun IO antar muka atau ruang, proses checkpoint atau proses imigrasinya itu serba tunggal nih guys. Kenapa? Karena middle itu satu tuh guys. Inget-inget ya guys. Rendah tuh ya, kekurangan dan serta kelebihan dari SMP. Dan NUMA, alternatif untuk SMP dan pengelompokan akses memori yang seragam. Semua prosesor memiliki akses ke semua bagian memori menggunakan beban dan penyimpanan. Waktu akses ke wilayah memori adalah sama dan waktu akses yang ke memori prosesor yang berbeda. Sama seperti yang digunakan oleh SMP, akses yang tidak beragam dan semua prosesor memiliki akses ke bagian memori dan menggunakan beban penyimpanan waktu akses prosesor yang berbeda tergantung pada wilayah memorinya. Terus abis itu proses yang perbedaan mengakses berbagai wilayah memori yang kecepatan yang berbeda. Chance coherent NUMA itu koherensi chance dipertahankan di antara chance dari berbagai prosesor secara signifikan perbedaan dari SMP dan cluster. Lanjut, ini contoh dari gambarnya itu CNEMA organization itu ada interconnect network itu di tengah dan sisanya itu nggak ada itu kita. Kalau kalian mau itu tinggal pause atau SS aja. Oke, sekian. Lanjut, NUMA operation setiap prosesor memiliki chance L1 dan L2 dan masing-masing setiap node itu memiliki memori utama sendiri nih guys. Dan node yang terhubung oleh beberapa fasilitas jaringan dan setiap prosesor melihat ruang memori tunggal yang terdapat dialamatkan. Urutan permintaan memori L1 chance lokal ke prosesor, L2 chance ke lokal ke prosesor main utama ke lokal node, dan memori dikirim ke chance yang meminta lokal ke prosesor otomatis dan transparan. Oke, kita lanjut. Setiap node menyimpan direktori lokasi sebagian memori dan status chance, misalnya simpul prosesor dan meminta lokasi ke alamat dan simpul masalah membaca permintaan pada bus, nopi, simpul dan direktor pada simpul 2 dan pengenalan lokasi pada simpul direktori dan meminta konten memori menempatkan data pada bus dan data pada bus yaitu node yang pertama, data transfer ke direktori simpul yang kedua dan data diambil memasukkan chance yang kedua dan dikirim ke prosesor. Ke memori akses kita lanjut, chance coherence direktori node pertama itu mencetak dua memiliki salinan data. Jika dimodifikasi dalam chance ini disiarkan di node lain. Direktori lokal memantau dan membersihkan chance lokal jika perlu nih. Terus direktori lokal memantau dan perubahan pada data lokal dalam chance jarak jauh dan menandai memori tidak valid hingga write back, dan direktori lokal memaksa write back jika lokasi memori diminta oleh prosesor lain. Kita lanjut ya. NUMA itu pros atau cons, itu kinerja efektif dengan tingkat parallelisme yang lebih tinggi. Terus habis itu tidak dapat berubah dengan perangkat lunak utama dan kinerja dapat rusak jika terlalu banyak. Dan tidak transparan dan alokasi halaman, alokasi itu pun nggak transparan lah gitu NUMA ya. Lanjut. Vektor computation. Masalah matematika itu melibatkan proses fisik dan menghadirkan berbagai kesulitan
untuk komputasi dan proses tinggi dan perhitungan titik pengambang berulang dan susunan angka. Kita lanjut, ini contoh dari vector editor example-nya itu seperti ini. Oke, kalau mau itu tinggal pause-nya aja, kita lanjut. Itu adalah approach scans, itu adalah komputer untuk tujuan umum bergantung pada relasi untuk melakukan kalkulasi vektor dalam proses ini. Oke, kita lanjut aja. Proses desain People ALU, within operation, dan across operation. Parallel ALU, dan parallel processor nih guys. Kita lanjut. Ini contoh dari approach to vector computer yang tadi aku jelasin tuh. Itu kayak yang pertama itu kayak seri, dan yang kedua itu kayak paralel kalau menurut aku. Terus juga di situ yang kedua itu ALU, dan yang pertama itu ALU kayak Perlite ALU, dan tapi sama-sama. Di pertama sama kedua itu ada input dan output. Kita lanjut. Nih, superkomputer Cray operasi vektor dapat dimulai dengan setelah elemen pertama itu operan vektor tersedia. Hasil dari satu unit sejarah dimasukkan ke lain. Jika vektor mendaftar dan hasil harus disimpan ke memori. Ini adalah komputer organisasi, dan di situ yang pertama itu ada single control unit, dan yang kedua itu ada multi control unit. Yang single control unit ada uniprocessor, ALU, sama paralel. Banyak paralel yang tadi. Nah, yang multi control unit itu ada multiprocessor dan parallel processor. Kita lanjut. Ini contohnya dari IBM 390. Itu gambarnya seperti itu guys. Ada main memori, ada change, ada interaksi decoder, skala prosesor, vektor prosesor, dan vektor prosesor. Oke. Sekian, terima kasih. Mau kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabila mohon mundur dan mohon minta maaf sekali lagi untuk kalian.